adik-adik dan mami papi, sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik. Halo teman-teman. Apa kabarnya? Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Apa kabarnya? Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, gak kerasa ya. Bulan ini adalah bulan Desember. Iya, kita memperingati apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Iya, hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kita mau mulai ibadah nih. Kita mau mulai ibadah dengan berdoa dulu ya. Kita tutup mata, kita siapin hati, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat setiap kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mau mulai ibadah. Tuhan tolong supaya Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Berikan roh ketertiban untuk kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Nah, tadi kan katanya hari ini hari bulannya kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik gak kerasa ya. Dari Januari, Februari, Maret, sampai akhirnya sekarang tuh bulan Desember. Nah, banyak hal yang terjadi ya. Bahkan saat ini kita masih kondisi pandemi corona, belum bisa bertemu. Tapi jangan khawatir, jangan sedih. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, selalu menjaga kita dan memberikan pertolongan buat kita. Oleh karena itu adik-adik, kata mengundang adik-adik untuk bersuka cita. Yuk adik-adik bersuka cita. Kita naikkan satu lagu pujian ya. Iya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap napasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Jantungku Yesus segalanya.
saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik siapkan telinganya. Dan adik-adik, sepanjang tahun ini banyak hal yang terjadi. Ada suka, ada duka, mungkin ada yang terpuruk ya. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberikan kita pertolongan. Tuhan juga memberikan kita penghiburan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama kita. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu bersama kita. Kita mau nyanyi satu lagu, kita mau menyembah Tuhan. Lagu ini mengajarkan untuk kita selalu bersyukur, dan terlebih apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur. Adik-adik, siapin hati, kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat Di dalam hidupku, di dalam hidupku, rancangan indahmu rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Bapa. angkat tanganmu. Ku bersyukur Tuhan.
mengasihi kami, Engkau memilih kami, Engkau memberikan rancangan setiap kami di hari depan. Terima kasih Tuhan, Engkau menghibur, Engkau menolong kami, Engkau sahabat kami, tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau memberikan kami sukacita, Engkau memberikan kami damai sejahtera, Engkau memberikan kami keselamatan, Engkau memberikan kami kesembuhan. Sungguh Tuhan, terima kasih buat berkat dan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang kami bisa syukuri Tuhan. Sekalipun Tuhan, kadang-kala kami merasa sedih, tapi Engkau selalu memberikan pertolongan, Engkau selalu memberikan sukacita, penghiburan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman. Siapkan setiap kami Tuhan, hari ini, saat ini, detik ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi kerinduan dan isi hati Tuhan, itu boleh Tuhan berbicara lewat kakak-kakak Gibak. Tuhan berkatilah ya Bu, Tuhan Kak Lilis yang membagikan firman, berkatilah apa yang dibagikan itu boleh tertanam kuat di dalam hati kami, bertumbuh, berakar, sungguh Tuhan, berakar, bertumbuh dan menjadi berbuah Tuhan berkali-kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur punyalah seperti Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 5 Desember. Kita udah masuk ke bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2021. Biasanya kalau Desember itu suka ada acara apa ya adik-adik ya? Acara Natal. Natal itu adalah suatu peristiwa mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Ya, jadi ulang tahunnya siapa? Tuhan Yesus. Yang ulang tahun Tuhan Yesus, tapi kita yang dapat hadiahnya ya adik-adik ya. Nah, hari ini Kalis mau bercerita bagaimana Tuhan Yesus lahir adik-adik. Jadi suatu hari ada malaikat Tuhan yang disuruh oleh Tuhan memberitahukan kepada seorang perempuan katanya yang bernama Maria. Ya, jadi Maria ini tinggalnya di Galilea yang namanya kota Nazaret. Ya, nah di sana Maria diberitahukan oleh malaikat Gabriel kalau dia akan mengandung, akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kelak namanya Immanuel katanya. Ya, Maria kaget karena apa? Karena dia bilang, saya kan belum menikah. Walaupun saya sudah bertunangan tapi saya belum menikah. Ya, jadi ada rasa takut. Ya adik-adik ya. Begitu juga dengan Yusuf. Pada saat tahu Maria hamil, Yusuf ini diam-diam akan memutuskan hubungannya dengan Maria. Tapi malaikat Tuhan memberitahukan bahwa yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Jadi bukan sembarangan adik-adik. Tuhan memakai seorang Maria untuk melahirkan seorang juru selamat. Ya, pada waktu itu Maria diberitahukan akan hamil dan benar dia hamil. Tidak lama dari itu ada pemberitahuan harus ada sensus katanya ya, ada sensus. Jadi ada sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Dan orang-orang harus pergi ke Bethlehem. Ya, ke Bethlehem adik-adik untuk sensus. Sensus itu apa sih Kak? Sensus adalah bagaimana pemerintah akan menghitung jumlah rakyat. Ya, dan Maria dan Yusuf harus berangkat ke Bethlehem untuk disensus. Berapa lama sih kalau jalan kaki? 8 jam coba adik-adik. Harus bawa barang. Udah gitu si Marianya dinaikin di keledai. Pada saat itu ternyata waktunya Maria untuk melahirkan adik-adik. Kasihan banget gitu ya. Ya, berarti harus cari tempat untuk beristirahat. Jadi mereka cari penginapan, nyari hotel adik-adik untuk beristirahat. Karena mungkin Marianya udah capek, Yusufnya kasihan ngelihat Maria udah kecapean. Masuk ke satu penginapan atau hotel mungkin ya. Ternyata sudah penuh. Akhirnya diberitahukan ada yang kosong, tapinya di kandang katanya. Ya.
mereka akhirnya pergi juga ke kandang untuk beristirahat. Di sana ada kandang domba, kandang sapi ya. Kebayang adik-adik, namanya kandang ya, kotor, bau gitu ya, udah gitu mungkin banyak nyamuk juga gitu ya. Tapi mereka harus beristirahat. Jadi beristirahatlah mereka di sana. Karena waktunya juga untuk Maria melahirkan. Jadi pada saat itu mereka ada di situ dan melahirkan di situ si Marianya. Dan yang aneh lagi, Tuhan juga memberitahukan kepada gembala. Kenapa sih yang pertama kali diberitahukan oleh malaikat itu para gembala? Kenapa nggak raja? Atau nggak kenapa orang kaya? Kenapa nggak orang majus gitu ya? Nah, si gembala ini sedang menggembalakan karena tempat penggembalaannya jauh. Jadi mereka harus menginap bermalam-malam. Ya. Jadi pada waktu itu udah keadaan malam, malaikat Tuhan datang memberitahukan. Takut nggak? Takut. Ya, tadi yang seperti di video tadi adik-adik ya. Bagaimana para gembala itu ketakutan pada saat diberitahukan oleh malaikat Tuhan. Ya. Ternyata ada yang lahir, seorang raja yang besar. Dan yang luar biasanya lagi, tentara membawa pasukannya. Ya. Membawa pasukannya untuk memuji Tuhan. Suatu hal yang luar biasa adik-adik. Ada kur ya. Kurnya bukan main-main. Kurnya adalah para malaikat Tuhan. Ya, yang memberitakan tentang kelahiran Kristus. Ya, jadi ada kesukaan yang besar katanya. Jangan takut. Ada kesukaan besar karena akan lahir seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia. Diberitahukannya seperti itu. Jadi karena diberitahukannya begitu, jadi si para gembala ini tidak takut. Apalagi ngelihat luar biasa. Ya, ada para malaikat memuji Tuhan. Ya adik-adik, Tuhan menunjukkan kuasanya kepada para gembala, orang yang sangat-sangat sederhana adik-adik. Ya, dan satu hal yang perlu diingat, kalau Tuhan bisa pakai orang yang sangat sederhana, para gembala, Tuhan juga bisa pakai kita adik-adik. Tuhan bisa pakai Kak Lilis, Tuhan juga bisa pakai kalian semua untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan kelahirannya kepada semua orang yang kita kenal. Oke? Hari ini ayat hafalannya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18a. Di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18a. Ya, apa bunyinya? Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Jadi mengucap syukur, apapun keadaannya kita tetap bersyukur, kita tetap berdoa, kita senantiasa apa? Bersukacita. Seperti Maria dan Yusuf. Mereka mengeluh? Enggak. Karena mereka tahu siapa yang menyuruhnya. Allah di surga. Ya. Jadi tidak berkeluh kesah, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel-ngomel. Ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, yang telah menebus dosa saya dan yang memberitakan hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah selesai memberitakan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang memateraikan setiap firman kepada setiap adik-adik yang mendengarkan firman hari ini.
kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Wah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seru sekali ya adik-adik firman Tuhannya. Nah, sekarang kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik kalau hari Minggu pengennya bangun siang? Atau mungkin pengennya hari Minggu itu main games? Tapi sebelumnya kita buka dulu yuk adik-adik ayat hafalan kita di 1 Tesalonika 5 ayat 16-18a yang berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, firman Tuhan mengatakan kita harus tetap bersukacita. Nah adik-adik, kalau misalnya mama dan papa meminta adik-adik untuk ibadah online dulu, adik-adik gak boleh cemberut atau bete ya. Walaupun lagi asik main games atau mungkin lagi asik chattingan sama teman-teman, gak boleh bete kayak gini ya. Harus tetap bersuka adik-adik. Contoh lain kita harus bersuka cita adalah saat kita kesulitan belajar. Ingat, adik-adik harus tetap bersuka cita. Adik-adik, saat mengalami kesulitan belajar, jangan lupa berdoa, minta pertolongan sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik. Dan jangan lupa katakan kepada diri adik-adik bahwa aku pasti bisa melewati kesulitan belajar aku, karena Tuhan Yesus pasti menolong aku. Ingat ya adik-adik, segala sesuatu yang kita lakukan dengan sukacita, pasti Tuhan akan tolong. Dan sekalipun itu berat, bikin adik-adik capek, dan itu mungkin sulit sekali, tapi ketika dilakukan dengan sukacita, percaya adik-adik pasti bisa melewatinya. Kakak punya tantangan nih buat adik-adik. Apakah adik-adik hari ini sudah bersukacita? Kalau sudah bersukacita, kakak minta adik-adik kirim foto adik-adik dengan muka bersukacita pada kakak sekolah minggu. Kakak tunggu ya foto-fotonya. Kita sampai di sini dulu ya. Tetap bersukacita, tetap bersemangat, dan selalu andalkan Tuhan. Sampai bertemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayo kita lihat video kesaksian yuk. Video kesaksian itu apa? Video kesaksian itu teman-teman kita sedang membagi berkat. Kita lihat yuk. Ayo. Halo teman-teman, nama saya Giania Matupang. Saya akan membagi berkat lewat sebuah pujian yang berjudul Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi,
lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Terima kasih. Adik-adik, ibadahnya sudah selesai. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan.
dan juga sudah mendengarkan teman-teman kita yang bagi berkat. Adik-adik ditunggu ya bagi berkatnya. Adik-adik bisa kirim ke kakak-kakak Giba. Ada yang di timur, selatan, dan juga barat. Adik-adik, kita sekarang mau tutup dalam doa. Kita mau angkat tangan kita, kata pimpin doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan buat sukacita daripadamu. Kami mau tangkap sukacita daripada Tuhan untuk mengiringi kami dari hari demi hari. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini. Kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami mau selesai ibadah. Kami mau beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus, hamba berdoa, diberkatilah adik-adik di tempat ini Tuhan. Adik-adik yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, dia boleh melakukannya dengan taat dan setia. Diberkatilah mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, ketika mereka bermain, ketika mereka beraktivitas, ketika mereka belajar, Tuhan yang berkati. Tuhan Yesus, hamba berdoa, karuniakanlah kepada mereka kepintaran, hikmat yang takut akan Tuhan. Biar mereka semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sinarilah mereka dengan wajah-Mu ya Bapa, dengan kasih setia-Mu ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, kami bersuka cita ya Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan, Kau yang setia, Kau tidak pernah meninggalkan kami dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Terpujilah nama-Mu Yesus, bagimu lah kemuliaan. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Sampai ketemu bulan depan. Bye-bye.